Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Salatan wa salaman ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi an-nabiyyin ulum. Baiklah, bahasan kita tentang kewajiban amal ma'ruf dan nahi munkar. Apabila orang melakukan tindakan kemunkaran secara terang-terangan, maka yang melihat wajib untuk mengubah dengan tangannya ataupun kekuasaan kuasa. Jika tidak sanggup dengan tangannya, hendaknya mengubah dengan lidahnya, nasihat. Dan kalau masih tidak sanggup dengan lisannya, hendaknya dia mengubah dengan hatinya, yakni mendoakan kebaikan untuknya. Maka dengan hatinya berarti dia telah memenuhi kewajibannya. Jadi guna itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia mengubah dengan sebagaimana. Kemudian apabila seorang menyaksikan sebuah kemungkaran namun dia tidak sanggup mengubahnya, supaya kita terlepas daripada golongan yang melakukan maksiat, hendaklah dia berkata sebanyak 3 kali, ya Allah, saya benar-benar tidak ridho dengan kemungkaran ini. Dengan demikian dia sudah terlepas dari kewajiban. Kalau selama ini mungkin kita hanya sebatas ya katakanlah dengan 3 hal tadi, dengan hati kebanyakan kita. Karena namanya kemungkaran, kalau perjudian, perzinahan, terkadang ada satu tempat spesial untuk perzinahan, perjudian. Biasanya kalau judi itu minum-minuman, zina. Jadi saya ingat dulu ya zaman presidennya Ibu Megawati, jadi ada salah seorang tokoh, dia cerita, saya tidak menyangka itu sedang dibahas. Katanya dibahas luar biasa, Allah namanya perjudian, namanya perzinahan. Yang ikut menjaga di situ sekalipun nggak punya ijazah, asal punya keberanian, jadinya lumayan cerita. Ya Allah, asal bisa menjaga dagangannya siap, menjadi kakak terbang mengusir. Memang kondisi begitu mereka dinasihati bagaimana pun nggak bisa, karena lebih
Tapi itulah karena sumber daripada rezeki yang awal habis juga cepat sekali. Kalau sudah kondisi seperti itu dan ada backing yang lebih besar, mengucapkan kepada Allah yang mengatakan semuanya kepada ya Allah, saya benar-benar tidak reda dengan pengumuman dan dia sudah terlepas dari kehidupan. Tetapi kalau dia diam saja, maka semua orang tidak akan berdosa. Nah, itu satu-satunya melakukan dosa sebenarnya lain pada kepada yang telah disebutkan. Sungguh Allah telah orang yang memiliki suatu kebenaran sama seperti orang. Firman Allah dalam surah An-Nisa, karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, kalau kamu serupa dengan inilah realita yang selalu kita hadapi di hadapan kita. Kita kadang mungkin tahu diri status kita trauma, tak punya apa-apa, yang punya keimanan, ya, benci, maksiat yang timbul. Tapi tidak ada tertutup jalan untuk menghindarinya supaya kita terlepas dari ya Allah, saya benar-benar tidak reda dengan kebenaran ini. Maka dari itu Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Kita untuk berduduk diam, kita harus tanya siapa lingkup kita, lingkup masyarakat, lingkup tetangga. Rasulullah bersama ada roda rumahku sebelum siapa tetangga kita? Adakah tetangga-tetangga kita itu tetangga yang betul-betul seide dengan kita? Kemudian ketika seide dengan kita, artinya laku karimah itu terjaga. Apabila tidak, setidaknya lingkup kita. Demikian bimbingan ini manfaatnya untuk kita di mana kita berada, dan siap-siaplah apabila timbul maksiat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.